comes to you, there is no question. Something deep inside me knows. When it comes to you, there is no guessing. Every day I've grown. Everything started making sense when you walked into my life. It was obviously stars aligning. There's no denying with you, love is an ocean. With you, I'll never get enough. With you, forever is a moment. I never wanna leave it. I found it in your heart, things I never knew I needed. Love eternal with you by my side, I incompleted. You're brighter than the summer light, I could never let you go. You brought my world and soul to life. Forever I will know all is you. Dalam ibadah ini
akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap Saudara Daniel Wibisono dan Saudari Esti Fernaning Tias. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Daniel J.C. Lumentut. Tuhan merangkai hari-hari anak-anaknya dalam rancangan damai sejahteranya. Kasih-Nya yang kuat, kesetiaannya tidak mengenal surut. Tuhan berjalan di depan mereka, mencintai dan menjaga mereka seperti biji matanya. Dikuatkan dan diteguhkan hati dan jiwa mereka oleh Roh Kudus. Firman Tuhan adalah bintang bagi mereka, petunjuk arah perjalanan mereka. Dalam sentuhan cinta kasih Allah, mereka merajut harapan indah ke masa depan. Terima kasih Tuhan atas hari bahagia ini yang telah Engkau karuniakan bagi Saudara Daniel Wibisono dan Saudari Esti Fernaning Tias. Bersamamu di hadapan jemaatmu, mereka siap berjalan mengarungi bahtera kehidupan dalam ikatan perkawinan kudus. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri, menyambut, menyaksikan, mengantarkan dan mendoakan cinta kasih Tuhan yang hadir dan nyata melalui kedua mempelai. Terpujilah Allah. Today I will walk with my head in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there, for He will be there every moment to set on this wonderful day. He has made, for He will be there, for He will be there every moment to set on His wonderful day. He has made. Jemaat, marilah menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Haleluya, puji Tuhan, puji nama-Nya yang maha besar, agung kuasa-Nya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena nama-Nya ajaib benar.
kecapi dan tabu gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Tuhan pimpin andaku agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup mendekat, keharapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kesaksian pujian dari sektor pelayanan 7, persilakan. Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan
ucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci hari ini. Bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjimu untuk setia dalam kasih dan cinta berdua saat ini selamanya. Terpujilah Yesus Tuhan, kasih-Mu yang terindah, Engkau satukan berdua dalam kasih cinta. Semoga bimbinglah kami, arungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji dan sembah. Tuhan, terimalah janji setia kami. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jemaat mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa dan Kristus Maha Kasih, ketika kasih dan kesetiaan bertaut, hati kami bersyukur, mata kami menengadah dan jiwa kami pun terbuka untuk menanti firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membimbing kami, khususnya kepada kedua anak-Mu ini, untuk mendalami kekayaan akan firman-Mu dan memahami akan kebenaran-Mu. Supaya dalam pergumulan dan pencobaan mereka tetap bertumpu pada janji-Mu dalam kesenangan, mereka hanya berbicara tentang kasih setia-Mu. Biarlah hidup rumah tangga mereka selalu disinari dengan terang firman-Mu dan selalu Engkau limpahkan dengan berkat-Mu. Sehingga dalam untung maupun malang, mereka tetap setia kepadamu sampai Engkau memasukkan mereka dalam fajar kekal yang tak pernah sirna. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Haleluya. Maranatha. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 20. Surat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 20 yang berkata, hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan.
Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kepada kedua mempelai yang berbahagia. Mengawali khotbah saya pada hari ini, saya akan mengawalinya dengan sebuah cerita tentang sepasang suami istri yang hendak merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Saudara, suatu saat sang istri bingung karena ia tidak mempunyai uang untuk membeli hadiah bagi suaminya. Dalam pikirannya dia tahu apa yang diinginkan oleh suaminya itu, yaitu tali jam tangannya sudah putus. Suaminya mempunyai jam tangan tetapi talinya itu sudah putus. Lalu sang istri ini bergumam dalam hatinya itu. Dari mana ya aku dapat uang untuk membeli tali jam tangan itu? Lalu dia bertekad bahwa dia harus membeli apa yang menjadi kebutuhan suaminya itu. Sementara itu saudara, sang suami di kantor juga bingung karena ia tidak punya uang untuk membeli hadiah bagi istrinya. Dan di dalam pikirannya ia tahu apa yang diinginkan oleh istrinya itu, yaitu tusuk konde. Rupanya rambut istrinya itu panjang dan suami sangat mengagumi rambut istrinya yang halus. Kalau kepalanya goyang, rambut itu terurai melambai seperti iklan sampo rambut sansik. Dan warnanya pun kemilau. Wanginya harum dan rambutnya itu bebas dari ketombe. Lalu suaminya itu berkata dalam hatinya, tetapi dari mana ya aku dapat uang untuk membeli tusuk konde itu? Pokoknya aku harus membelinya untuk dia, kata sang suami dalam hatinya. Aku ingin memberikan satu surprise, kejutan di hari ulang tahun perkawinanku. Lalu malam harinya saudara, sang suami itu pulang dan ia memegang bungkusan semacam kado kecil untuk kejutan bagi istrinya itu. Maka diketuknya pintu dengan perasaan tegang dan sang istri juga menunggu ketukan pintu dan ia juga sementara sedang memegang bungkusan sebagai kejutan. Dan saudara tahu, ketika pintu dibuka, sang suami berteriak, "Istriku, ini hadiah untukmu." Tetapi sambil terkejut, ekspresi wajah berubah. Lalu suaminya itu bertanya kepada istrinya, "Mengapa rambutmu kok jadi pendek?" Sang suami sangat terkejut karena melihat penampilan istrinya itu berbeda dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba rambutnya itu pendek. Pada saudara, suaminya itu sudah siapkan konde
tusuk konde karena dia tahu rambut sang istrinya itu panjang terurai. Tetapi dia ketika berjumpa di rumahnya, dia kaget. Kok ada perubahan? Rambut istrinya itu menjadi pendek. Lalu apa yang dikatakan oleh istrinya kepada suaminya itu? Istrinya itu menjawab, rambutku kupotong dan aku jual ke tukang sanggul. Dan uangnya aku belikan ini. Dia sambil mengangkat bungkusan kecil itu. Ya. Lalu sang istri itu katakan kepada suaminya, ini tali untuk jam tanganmu. Aku tahu keperluanmu. Aku tahu bahwa tali jam tanganmu itu putus. Makanya aku belikan. Kemudian sang suami pun langsung lemas. Dengan tidak bersemangat, ia pun berkata kepada istrinya, jam tanganku aku sudah jual. Uangnya aku belikan ini, tusuk konde. Tetapi ya sia-sia saja. Karena rambutmu itu sudah pendek, tidak mungkin lagi memakai tusuk konde ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita ini kita dapat melihat bahwa sesungguhnya pasangan suami istri mempunyai itikat yang baik. Mereka mau membuat kejutan pada saat hari ulang tahun perkawinan mereka. Namun satu hal yang sangat disayangkan apa? Sebelumnya mereka itu tidak saling berkomunikasi dulu. Maka akibatnya menjadi runyam. Pokok pangkalnya, pokok persoalannya adalah karena mereka tidak berkomunikasi lebih dahulu, mereka masing-masing ingin membuat kejutan tanpa ada pemberitahuan lebih dahulu apa yang akan mereka berikan itu. Nah, saudara, karena satu sama lain tidak berkomunikasi, maka akibatnya menjadi runyam. Ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penasihat Perkawinan mengemukakan bahwa sebagian besar masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga karena kurangnya komunikasi. Sehingga sering terjadi miskomunikasi. Itu yang dialami oleh pasangan suami istri yang hendak merayakan ulang tahun perkawinan, mereka mengalami miskomunikasi. Dan komunikasi adalah pokok penting dalam kehidupan rumah tangga Kristen, sebab hubungan suami istri serta hubungan antara orang tua dan anak-anak itu dibangun dan tumbuh dan dipelihara melalui satu komunikasi yang terbuka di antara mereka. Hubungan antara suami istri yang baik tidak mungkin didirikan kecuali ada komunikasi yang baik. Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak-anaknya bergantung kepada komunikasi yang intens dilakukan. Tanpa ada saluran terbuka dalam komunikasi yang tulus, maka kita tidak dapat memiliki satu kehidupan rumah tangga yang harmonis. Jadi kuncinya adalah, sekali lagi saya menggaris bawahi di sini, pentingnya sebuah komunikasi. Saudara, banyak sekali masalah timbul dalam keluarga dan juga dalam kehidupan gereja oleh karena masing-masing orang menutup diri, menyimpan masalahnya sendiri. Ada seorang tokoh reformasi gereja yang bernama Martin Luther. Dia menggambarkan keadaan rumah tangga itu seperti telur-telur yang diletakkan di dalam keranjang, di mana telur-telur itu pasti akan saling berbenturan, dan ketika berbenturan maka bisa saja pecah. Telur yang berbenturan itu bisa mengakibatkan pecah. Nah, saudara, seringkali terjadi perselisihan antara suami istri, orang tua dan anak, atau saudara dengan saudara. Ya, itu dikarenakan kurangnya ada komunikasi yang baik. Dan dalam kehidupan orang-orang percaya bahwa
satu komunikasi yang baik itu terjalin, itu harus didasari atau dilandasi dengan hidup di dalam kasih. Kasih Kristuslah yang menjadi dasar kehidupan rumah tangga. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20 yang menjadi bacaan kita hari ini, saudara, hendak menyampaikan 3 hal, 3 nasihat kepada masing-masing pihak. Pertama-tama, Rasul Paulus menasihati istri untuk tunduk kepada suami. Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kata tunduk di sini bukan berarti bahwa suami itu adalah sebagai majikan, sebagai tuan, lalu istrinya itu jadi bawahan. Bukan demikian pemahamannya. Tunduk berarti bahwa seorang istri itu menghormati dan menghargai suaminya itu, dan percaya kepada kepemimpinannya dalam mengarahkan kehidupan rumah tangga. Nah, ini berarti juga bahwa jangan dipahami bahwa suami itu lebih superior dan istri lebih rendah. Sebab dalam iman Kristen yang menjadi kepala itu adalah Kristus yang lebih tinggi dari segala sesuatu. Laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu setara. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 8 itu dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan, diciptakanlah mereka. Jadi di hadapan Allah itu laki-laki dan perempuan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Artinya apa? Dia equal, dia sederajat, dia setara. Yang membedakan itu hanyalah jenis kelamin saja. Tetapi kedudukannya, posisinya di hadapan Allah itu setara, sama. Istri tidak lebih tinggi dari suami, demikian juga suami tidak lebih tinggi dari istri. Jadi sekali lagi tunduk di sini itu berarti bahwa seorang istri itu sungguh-sungguh menghormati dan menghargai suaminya, apapun dia. Istrinya tahu kekurangan suaminya itu. Dan ia tidak mengumbar kekurangan atau keburukan suaminya itu kepada orang lain. Tapi ia berusaha untuk melengkapinya, kekurangan yang dimiliki oleh suaminya itu. Karena itu dia harus tetap menghormati, menghargai suaminya itu. Saudara, relasi suami istri bersifat segitiga sesungguhnya. Secara horizontal itu di antara suami istri, dan secara vertikal itu dengan Allah. Makanya dikatakan di sini sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hal yang kedua, saudara, setelah dinasihati kepada istri, lalu hal yang kedua ditujukan kepada suami. Hei suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, yang jadi pertanyaannya begini, saudara, kalau kita perhatikan ya. Di dalam ayat yang ke-18 tidak dikatakan, hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Tetapi kepada suami secara khusus dikatakan di sini, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, hal ini saudara hendak mengatakan bahwa seringkali terjadi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu pada umumnya dilakukan oleh laki-laki. Kalaupun memang ada kekerasan dilakukan oleh perempuan, itu mungkin jarang barangkali lah. Tetapi yang dominan atau hampir sebagian besar, kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Kenapa? Karena seorang istri kadangkala dianggap sebagai kaum yang lemah. Gitu. Ya memang kalau secara fisik, kalau secara tenaga, laki-laki tentunya lebih kuat dari perempuan itu. Itu fakta.
Karena itu nasihat Paulus ditujukan kepada suami supaya jangan berlaku kasar terhadap dia, artinya terhadap istrinya itu. Kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya secara fisik, suami memukul istri atau suami menendang istri, tapi kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terjadi juga secara verbal. Keluar kata-kata kasar, keluar kata-kata yang tidak senonoh untuk melampiaskan kemarahannya. Istrinya sendiri dimaki-maki begitu rupa, direndahkan begitu rupa. Karena itu diingatkan, hei suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Inilah kasih yang harus ditunjukkan oleh seorang suami terhadap istri, mengasihi bukan kasih eros yang ditunjukkan yaitu kasih hawa nafsu, tetapi kasih agape. Kasih yang penuh dengan ketulusan, kasih yang rela berkorban. Karena itu seorang suami diminta untuk mengasihi istrinya itu secara total, sepenuhnya, tanpa syarat, dan rela berkorban, serta memberikan segalanya, sebagaimana Kristus lakukan bagi umatnya. Dia berkorban secara total bagi kehidupan umat yang percaya agar mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi jelas bahwa firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita semua bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri, dia harus menghormati dan menghargai suaminya. Demikian juga seorang suami itu harus mengasihi istrinya dan tidak berlaku kasar terhadap dia. Tolong untuk diperhatikan dan dicamkan secara khusus bagi Daniel dan juga Esti yang akan memasuki kehidupan rumah tangga yang baru ini. Nanti di dalam janji perkawinan, saudara berdua akan mengucapkan janji itu di hadapan Allah dan disaksikan oleh jemaat yang hadir pada saat ini. Yang pada intinya hendak mengatakan bahwa baik sebagai suami ataupun sebagai istri harus hidup setia, saling mengasihi dalam untung dan malang. Baik dalam susah maupun senang. Dalam keadaan apapun tetap hidup setia dan saling mengasihi. Itu inti dari janji perkawinan yang akan saudara Daniel dan saudara Esti ucapkan dalam ibadah saat ini di hadapan Allah dan juga disaksikan oleh jemaat yang hadir pada saat ini. Dan ingat, ini janji kepada Tuhan, bukan janji kepada manusia. Kalau kita janji kepada manusia, terkadang kita selalu ingkar janji. Tetapi ketika kita ucapkan itu di hadapan Allah, ingat, ini bukan hanya janji sekedar janji. Dan jangan sekali-kali ingkar atas janji itu. Janji itu harus dapat diwujudkan, dinyatakan dalam kehidupan rumah tanggamu nanti, Esti dan juga Daniel. Tolong dicamkan dan dipegang baik-baik nasihat firman Tuhan ini, agar kehidupan rumah tanggamu akan senantiasa ada di dalam keharmonisan. Kalaupun ada masalah, kalaupun ada persoalan dalam kehidupan rumah tangga, maka komunikasi itu harus selalu ditunjukkan. Jangan saling berdiam diri atau menutup diri. Karena kalau kita saling menutup diri dan tidak terbuka, tidak ada komunikasi, pertanda bahwa kehidupan keluarga itu ada dalam ketidakharmonisan. Dan pertanda seringkali terjadi perselisihan, pertengkaran antara suami istri karena satu sama lain tidak mau terbuka, saling membenarkan diri. Terjadi pembenaran atas diri sendiri.
Nah itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan rumah tanggamu nanti. Saudara Daniel dan juga saudara Esti tetap jalin komunikasi yang baik dan terbuka. Dan tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Lalu hal yang ketiga dikatakan di sini dalam ayat 20, "Hei anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Hal yang sangat indah dilakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita sebagai anak-anak tetap hidup taat dan menghormati orang tua kita. Jangan karena sudah berumah tangga, jangan karena sudah berkeluarga, lalu orang tua kita abaikan. Kita tidak perhatikan lagi. Seorang anak yang hidupnya taat dan menghormati orang tua, maka hidupnya itu akan diberkati oleh Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama dan kedua. Dikatakan, "Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Jadi bagi anak-anak yang ingin hidupnya berbahagia dan panjang umur di bumi, hal yang tidak boleh dilupakan dan diabaikan adalah agar anak-anak tetap hidup taat dan menghormati orang tuamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Nah, Paulus mengutip ayat ini dari salah satu 10 perintah itu, yaitu perintah yang kelima. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 itu. Ada 10 perintah, perintah yang kelima mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, karena kamu akan diberikan umur yang panjang. Jadi kalau saudara Daniel dan saudara Esti sudah berkeluarga, sudah menjadi suami istri, ingat firman Tuhan ini. Tetap taat dan menghormati orang tua. Kalau dalam satu perkawinan bukan hanya antara kedua mempelai itu laki-laki dan perempuan, tetapi perkawinan keluarga juga sudah terjadi. Jadi keluarganya dari pihak laki-laki, ya, dan keluarga dari pihak perempuan itu menjadi satu keluarga besar. Ya. Ini yang juga harus diperhatikan. Keluarga Yohanes Sumario dengan keluarga Haryo Sudewo itu menjadi satu keluarga besar. Sehingga sebagai keluarga tetap nyatakan hidup yang saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Demikian juga saudara Daniel dan saudara Esti, tetap tunjukkanlah rasa hormatmu, menghargai orang tuamu. Kalau kamu ingin panjang umurmu dan berbahagia. Tapi kalau kalian melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, tidak menunjukkan rasa hormat dan menghargai orang tuamu, maka apa yang diharapkan dalam kehidupan, yaitu hidup dalam kebahagiaan, itu tidak akan pernah diperoleh. Firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kepada kita semua agar tetap terjalin adanya komunikasi yang baik dengan didasari oleh kasih Kristus. Dan kita nyatakan kasih itu bukan hanya melalui perkataan saja, bukan hanya melalui ucapan saja, tetapi juga melalui perbuatan. Sehingga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita dapat hidup di dalam kasih, maka nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Dan kehidupan kita senantiasa ada dalam sukacita dan damai sejahtera. Bagi saudara Daniel Wibisono dan saudari Esti Fernaningtyas, selamat memasuki hidup yang baru. Tuhan Yesus senantiasa akan memberkati.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon pemberitaan firman dengan menyanyi dari Gita Bakti 46. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat silakan berdiri dan bersama semua orang percaya segala tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Penjelasan perkawinan Kristen. Jemaat, kita berkumpul di sini untuk meneguhkan perkawinan kedua warga jemaat, yaitu Saudara Daniel Wibisono dan Saudari Esti Fernaningtyas, dan memohon berkat Tuhan atas kehidupan rumah tangga mereka. Sekarang dengarkanlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih Yesus Kristus. Allah Bapa Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi, serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa maka perkawinan diperhadapkan kepada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Namun demikian Kristus telah menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan sisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta bertekun di dalam doa dan membaca kitab suci. Alkitab menasihatkan, hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hei suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan akhir zaman.
amanat perkawinan Kristen. Supaya sisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah, maka saudara dimohon berdiri untuk mendengar amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Saudara Daniel dan Saudara Esti dimohon berdiri. Yang pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah, saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Yang kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian yang memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik, sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat. Yang ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya yang tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan perzinahan dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangga atau keluarganya sebagai bait Roh Kudus. Saudara Daniel Wibisono dan Saudara Esti Fernaningtyas, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Mari kita muji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 317 bait yang pertama. Kita akan masuk dalam janji perkawinan. Saudara Daniel Wibisono dan Saudari Esti Fernaningtyas. Sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri yang beriman, guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karena Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia. Saling berjabat tangan. Dimulai dari mempelai laki-laki. Saya, Daniel Wibisono, menyambut engkau, Esti Fernaningtyas, sebagai istriku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka dan duka dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib diperbuat oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, mempelai perempuan. Saya, Esti Fernaningtyas, menyambut engkau, Daniel Wibisono, sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka dan duka dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib diperbuat istri yang beriman kepada Yesus Kristus.
Selanjutnya pemasangan cincin perkawinan Saudari Esti dan Saudara Daniel. Cincin ini bulat, tanpa awal dan tanpa akhir, sebagaimana lambang kasih Kristus yang tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu cincin ini menyatakan bagi saudara berdua untuk meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tanggamu dengan mengasihi pasangan tanpa awal dan juga tanpa akhir. Pemasangan cincin perkawinan akan dimulai dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Esti Fernaningtyas, cincin ini aku berikan kepadamu sebagai lambang kasih dan kesetiaanku. Selanjutnya dari mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Daniel Wibisono, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang kasih sejati dan kesetiaan. Satu tangan. Mendengar janji saudara berdua dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai jemaatnya, maka kami meneguhkan perkawinan saudara di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri yang beriman di dalam keluarga, jemaat dan masyarakat, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan yang kudus ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya di dalam iman, pengharapan, dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Tukar tempat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini resmilah sudah Saudara Daniel Wibisono menjadi suami Saudara Esti Fernaningtyas. Demikian juga Saudara Esti Fernaningtyas resmi menjadi istri daripada Saudara Daniel Wibisono. Nah, sebagai tanda cinta kasih seorang suami terhadap istri yang dicintainya, maka Saudara Daniel Wibisono akan memberikan cium kudus kepada istri yang dicintai dan dikasihinya. Ya, selanjutnya majelis jemaat akan menyerahkan Alkitab dan surat nikah. Silakan. Daniel dan Esti. Alkitab ini diberikan firman Tuhan yang menjadi landasan bagi hidup beriman dan hidup berkeluarga.
Oleh karena itu, baca dan renungkanlah firman itu secara bersama-sama dengan teratur dan rukun. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan. Itu taruh dulu di sini. Simpan. Penyerahan kepada keluarga. Keluarga Yohanes Sumario, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakan mereka agar mereka bahagia dan sejahtera selamanya. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Tak dapat lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu. Keluarga Haryo Sudewo, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakan mereka agar bahagia dan sejahtera selamanya. Kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang. Selanjutnya, penyerahan keluarga baru kepada jemaat. Silakan kedua mempelai menghadap pada jemaat. Jemaat Tuhan, terimalah keluarga Kristen yang baru ini sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah, dan hendaklah kamu saling mengasihi dan saling mendoakan. Kami menyambut dan mendoakan mereka. Silakan untuk balik lagi. Silakan duduk.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu hati dalam kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami sungguh boleh merasakan akan kehadiran-Mu dalam ibadah, peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada sore hari ini. Engkau telah hadir dan telah menyapa kami sekalian dengan sapaan firman-Mu, dan firman-Mu menyatakan ya Tuhan bagi kami agar kami sebagai keluarga senantiasa hidup dalam ketaatan kepada kehendak-Mu, dan kami sebagai anggota-anggota rumah tangga senantiasa dapat hidup di dalam jalinan kasih, berkomunikasi dengan baik, dan didasari oleh kasih Kristus ketika kami ada dan hadir sebagai keluarga-keluarga Kristen. Bapa di sorga, kiranya firman Tuhan senantiasa menerangi langkah dan jalan kehidupan kami. Saat ini kami berdoa kepada pasangan suami istri yang baru, keluarga yang baru, Saudara Daniel Wibisono dan Saudari Esti Fernaning Tias. Tuhan kiranya senantiasa melindungi dan menyertai kehidupan rumah tangga mereka yang baru ini. Kiranya Kristus senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, dan ketika mereka diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan kehidupan, mereka senantiasa hidup hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Sebagaimana firman-Mu menyatakan, orang-orang yang hidupnya diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang hidupnya menaruh harapan kepada Tuhan dan hidup yang mengandalkan Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan akan seluruh keberadaan kehidupan kedua saudara terkasih kami ini, yaitu Daniel dan Esti, hanya ke dalam tangan pengasihan dan pimpinan Tuhan. Kami juga doakan bagi keluarga Yohanes Sumario dan keluarga Haryo Sudewo. Diberkatilah mereka ya Tuhan sebagai keluarga besar. Kiranya persaudaraan kasih sebagai keluarga senantiasa dapat dinyatakan, dan mereka hidup senantiasa ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Juga kami sekalian yang telah mengambil bahagian dalam ibadah pada sore hari ini, baik kami selaku pribadi maupun kami sebagai keluarga-keluarga, sebagai suami istri, senantiasa ada dalam anugerah dan berkat-Mu ya Tuhan, dalam menjalani hari-hari kehidupan yang kami jalani. Kiranya kuasa dan kasih Tuhan menyertai kami, dan kami dapat menunjukkan sebagai keluarga-keluarga yang hidupnya takut akan Tuhan. Bapa di sorga, setelah acara ibadah, peneguhan dan pemberkatan perkawinan ini usai, maka kami akan melanjutkan dalam ibadah, melanjutkan dalam acara resepsi yang dilaksanakan di hari ini juga ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua, dan kiranya anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan tetap menyertai akan kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, inilah doa kami, permohonan dan ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selama-lamanya.
Saudara-saudara terkasih, lengkaplah kiranya sukacita kita hari ini sambil mengingat pesan Alkitab. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 1 Yohanes 4 ayat 16. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan ruhku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Mempelai dan orang tua memberi persembahan khusus. Setelah itu diikuti dengan jemaat. Jemaat memberikan persembahan, setelah itu jemaat tetap duduk.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Dengan tetap berdiri, kita akan bersama menerima amanat pengutusan. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman dalam panggilanmu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Mendekatlah selalu kepadanya, sambil mengingat janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus menyertai umat-Nya dan setiap rumah tangga hari ini sampai akhir zaman. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kau matamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu silakan duduk dulu. Shalom, selamat siang. Pertama-tama kami atas nama keluarga Haryo Sudewo, Bapak Yohanes Sumario, dan kedua mempelai mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Daniel, sama namanya nih Pak. Jadi ingat Pak Daniel dulu waktu di sini, jadi bayangin. Dan majelis jemaat dari GPIB Batarima yang telah melayani pemberkatan pernikahan dari anak, ponakan, cucu dari keluarga besar kami.
Terima kasih para penatua diaken yang juga membantu. Saya juga mengucapkan mewakili keluarga terima kasih kepada Handai Tolan yang telah hadir pada ibadah saat ini. Biarlah doa restu, kehadiran saudara-saudara sekalian pada kebaktian ini menguatkan, membentuk keluarga ini menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Tadi dari khotbah itu juga disampaikan nih, kadang-kadang kita mau memberi kejutan, akhirnya malah terkejut gitu ya. Jadi intinya adalah komunikasi sebetulnya. Katanya Pak Jokowi juga bilang komunikasi. Jadi keluarga pun, keluarga nggak hanya negara, ini keluarga dari yang terkecil nih harus berkomunikasi yang baik. Jadi kadang-kadang komunikasi itulah yang akan membangun keluarga ini menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Keluarga yang nggak hanya berkenan tapi menjadi berkat bagi keluarga, bagi jemaat dimanapun berada. Ya, itu aja sambutan. Terima kasih sekali lagi kepada pendeta, majelis, jemaat yang hadir di sini, keluarga yang hadir di sini. Mohon untuk dukungan selalu kepada kedua mempelai Daniel dan Esti agar menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian, terima kasih. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand.